oleh Yesus. Bukan orang sehat yang membutuhkan tapi orang sakit yang membutuhkan tabib atau dokter. Nah, oleh karena itu bagian yang kedua, cara memohon kepada Allah supaya Tuhan memulihkan keadaan daripada kita. Cara memohon kepada Allah supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan kerendahan. Perwira ini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tanda kerendahan hatinya apa? Dia datang sujud dan menyembah. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada pertolongan. Pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu dia tahu bahwa Yesus bisa dapat menolong yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Oleh karena itu dia tahu dia datang kepada alamat yang tepat. Ini mengajarkan kepada kita, kalau engkau punya masalah di dalam kehidupan daripada hidupmu, entah masalah apapun di dalam kehidupanmu, anakmu yang lagi bermasalah, datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus datang untuk memulihkan anakmu. Tirulah kebenaran Allah ini. Makanya si perwira ini dia datang kepada rumah ibadah ini, dia datang kepada Yesus dan tolong kasihanilah anakku lagi. Kepala rumah ibadah itu ada di Kapernaum. Kapernaum itu di mana? Di daerah Sidon, batas dengan Libanon yang sekarang ini lagi terang-terang. Saya tidak tahu apakah yang namanya rumah ibadah orang Yahudi pada saat itu sampai hari ini masih berdiri atau sudah dihancur. Tapi itu sejarah saksi bisu. Ketika kita berseru dan datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan meminta kepadanya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Kalau kita baca di dalam bagian yang selanjutnya, firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam ayat yang lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ingat ketika engkau datang kepada Yesus, Yesus punya respon adalah cepat untuk datang melihat keadaan. Yesus pasti akan meresponi orang-orang yang datang kepadanya, membawa pergumulannya, persoalannya di dalam kehidupan daripada hidupnya. Yesus tidak tinggal diam, karena memang dia datang ke dalam dunia mencari mereka yang lagi sakit, mencari mereka yang lagi tersesat, mencari mereka yang lagi ada di dalam persoalan. Makanya ketika orang ini datang dan mengadukan persoalannya, dia tidak tinggal diam, dia datang kepada tempat di mana orang itu mengalami masalah di dalam kehidupan. Hal ini mengajarkan kepada kita juga, kalau engkau ada masalah, datanglah kepada Yesus, berseru kepadanya, memohon, memberitahukan apa yang perlu diberitahukan. Seperti yang tadi saya katakan, anakku begini, suamiku begini, ekonomiku begini, istriku begini, keadaan rumah tangga kami begini, dan lain-lain. Bawa kepada Yesus, karena Yesus pasti akan datang dan melangkah datang kepada engkau yang datang kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yesus mau menerima keadaan kita. Kalau engkau punya persoalan di dalam hidupmu, jangan tinggal dia datang pada Yesus. Pasti dia akan apa? Menolong. Pasti dia akan menolong. Yang itu, ketika dia melangkah, berjumpa dengan seorang perempuan yang pendarahan. Orang ini juga punya masalah tentang kesehatan. Bayangkan, selama 38 tahun dia mengalami yang namanya koen darah. Dia datang ke rumah ibadah. Dan ingat baik-baik ya, dalam konteks sejarah orang Yahudi, kalau orang yang pendarahan
Atau kalau istilah kita di sini kalau datang guru tidak boleh, itu namanya najis. Sangat najis. Tapi dia tahu bahwa dia mengalami hal yang demikian. Dia tidak mau datang kepada siapa-siapa. Dia datang kepada Tuhan dengan punya iman yang luar biasa. Sekalipun pada saat itu manusia yang begitu berjubel datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap semangat membawa pergumulan hidupnya. Karena sudah bertahun-tahun dia mengalami keadaan yang demikian. Oleh karena itu dia tidak mau tinggal tetap di dalam keadaan yang demikian. Dia mau datang kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa ketika datang kepada Yesus, pertolongan yang ada pasti akan menjadi bagian. Kalau engkau sudah lama mengalami penderitaan, engkau sudah lama di dalam pergumulan, jangan putus asa, datang terus pada Yesus. Datang kepadanya dengan iman. Jangan goyahkan hatimu. Karena dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu Tuhan Yesus yang berkata, engkau ada di dalam masalah. Dia katakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa dia katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena kalau kita ada di dalam masalah, yang kita alami adalah kegoncangan, hati ini akan tergoncang. Hati ini pasti akan tergoncang. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa hati ibu itu goncang. Tuhan Yesus tahu bahwa engkau punya hati tergoncang. Makanya dia berkata kepada engkau, kuatkan dan teguhkanlah. Dia datang dengan iman kepada Yesus. Kenapa yang terjadi? Dia berkata, asal ku pegang ujung jubahnya, aku pasti akan mendapatkan kesembuhan. Imannya yang penting. Imannya kepada siapa? Imannya kepada Yesus. Yesus itu siapa? Dia adalah Allah penyembuh yang ajaib. Allah di atas segala Allah. Dokter di atas segala dokter. Kalau kita datang pada Yesus, harus punya iman. Iman pula yang harus bermain. Jangan bukan akalmu yang bermain. Atau perasaanmu yang bermain. Iman mula yang harus ambil tindakan. Sekalipun engkau datang kepada Yesus, ada tantangan yang begitu luar biasa, jangan takut kepada tantangan. Karena di balik daripada itu, Yesus pasti akan menolong. Sudah berseru dan terus berseru, jangan putus asa, terus berseru sampai Tuhan menolong. Karena apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus? Cukup pegang jubahnya. Bukan masalah jubahnya, tapi imannya kepada Yesus. Dan ternyata dia merasa bahwa ketika dia dekat dengan Yesus, ada kuasa yang mengalir daripada Kristus. Dan apa yang terjadi saat itu juga pendarahannya sembuh. Luar biasa kan? Yesus itu luar biasa. Kau datang kepada Tuhan, saat itu juga pemulihan pasti akan terjadi. Engkau datang kepada Tuhan pada saat itu juga pemulihanmu akan terjadi. Persoalan-persoalan yang kau alami sudah bertahun-tahun, terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mau datang pada Tuhan? Sampai kapan kau datang kepada Tuhan? Atau bosan kepada Tuhan karena belum dijawab? Atau kecewa? Begitu banyak orang belum mendapatkan jawaban, dia kecewa dan mundur daripada Tuhan. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Oleh karena persoalan, hari ini kau punya persoalan, ambil tindakan, datang pada Tuhan. Apapun masalahmu, Yesus menanti suaramu. Berbicaralah kepada Dia. Di dalam hal apa? Di dalam hal berdoa. Tuhan, aku belum punya pekerjaan. Mohon kepada-Nya. Anda sujud kepada-Nya. Jangan kerendahan hati. Aku belum punya pekerjaan.
Berikan pekerjaan. Pasti dia akan, aku belum punya rumah. Pasti Tuhan akan jawab. Anakku lagi begini tuh. Bawa terus dalam doa. Tuhan pasti akan menjamah. Keadaanku begini Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Aku belum mendapatkan jodoh. Mohon kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Dalam menghadapi semuanya. Ketika engkau melangkah datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong engkau. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Dengan kekuatan iman. Kalau kita melihat di dalam bagian yang selanjutnya. Di dalam bagian yang selanjutnya. Dengan jelas sekali firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak. Luar biasa ya. Hanya tangan Tuhan yang bisa memegang. Terjadi kebangkitan pada anak itu. Yang tadi mati bisa hidup. Itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Tapi saya tidak suruh untuk pulang dari sini anak yang sudah mati di kuburan sana pergi ke akan suami atau istri. Tidak kata. Tapi saya mau ambil satu kata yang penting buat. Ketika tangan Tuhan melegangkan. Yang tadi sudah mati harap. Engkau punya hati. Saya ulang. Ketika engkau memohon kepada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangannya memegang engkau. Yang tadinya sudah mati harapan. Mati harapan itu artinya tidak punya harapan sama sekali. Tetapi ketika tangan Tuhan turun, engkau punya pengharapan. Engkau akan dibangkitkan harapan. Sehingga harapan yang tadi sudah pupus mati harapan akan tersiar kemana-mana. Bahwa oleh karena kuasa kedatangan daripada Kristus telah dibangkitkan. Dan kabar itu akan tersiar kemana-mana. Sebagai tanda kebaikan Tuhan telah menjadi nyata kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan.